Pemirsa, Kepala SKK Migas Rudy Rubiandini ditangkap KPK di rumahnya bersama 2 orang pihak swasta Selasa malam. Penyidik KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai, motor gede, dan sejumlah dokumen. Mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Rudy Rubiandini tiba di KPK Rabu dini hari dengan pengawalan ketat para penyidik KPK dan langsung dibawa ke ruang pemeriksaan di gedung KPK di kawasan Kuningan, Jakarta. Bersamaan dengan penangkapan Kepala SKK Migas Rudy Rubiandini, KPK juga menangkap 2 orang pihak swasta dan sejumlah barang bukti. Di antaranya sebuah motor gede, 1 tas hitam yang berisi barang bukti uang tunai, dan beberapa kardus yang berisi dokumen. Penyidik KPK menangkap Rudy Rubiandini di rumahnya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, sekitar pukul 23 Selasa malam. Juru bicara KPK Johan Budi belum menyebutkan nominal pasti jumlah uang yang disita dan dijadikan barang bukti saat penangkapan Rudy. KPK juga belum memberikan keterangan resmi perihal rincian kasus dugaan korupsi yang berhubungan dengan penangkapan Kepala SKK Migas Rudy Rubiandini. Dan pemirsa, kita kembali bergabung bersama reporter Metro TV Elverina Hidayat dari gedung KPK. Elverina, ada informasi apa yang bisa Anda berikan bagi kita pada saat ini? Baik, Leonard, memang pasca penangkapan atau operasi tangkap tangan KPK terhadap mantan Wakil Menteri SDM Rudy Rubiandini yang saat ini menjabat sebagai Kepala SKK Migas. Hingga saat ini suasana di kantor KPK masih sepi dan belum terlihat juga juru bicara KPK Johan Budi untuk langsung mengkonfirmasi hal ini. Meskipun tadi pagi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat memang Johan Budi melalui sambungan telepon memberikan komentarnya kepada pihak Metro TV dan mengkonfirmasi terkait kasus ini bahwa memang benar tadi malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, 22:30 maksud saya, bahwa penyidik KPK menangkap 3 orang, yakni Rudy Rubiandini dan 2 orang lain yang dari pihak swasta berinisial S dan C, dan diduga merupakan pemberi suap terhadap Rudy Rubiandini. Namun untuk berapa nominalnya dan seberapa banyak jumlahnya sampai saat ini Johan Budi belum bisa menyebutkan secara pasti, namun memang dipastikan uang tersebut dalam bentuk dolar. Dan selain itu penyidik KPK juga menyita sejumlah barang bukti di kediaman Rudy Rubiandini di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, diantaranya adalah dokumen dan tas. Johan Budi juga membenarkan bahwa memang menurut informasi dari KPK adanya uang atau penyerahan uang tersebut, informasinya beredar kemudian dikembangkan ke tahap penyelidikan dan setelah itu masuk ke tahapan operasi tangkap tangan KPK. Dan tadi pagi sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Barat, Rudy Rubiandini dibawa penyidik KPK menggunakan mobil Nissan X-Trail berwarna hitam untuk selanjutnya masuk dan diperiksa oleh penyidik KPK, dan dirinya enggan berkomentar saat dikonfirmasi mengenai penangkapannya tadi dini hari. Dan saat ini ketiga orang tersebut, Rudy Rubiandini dan 2 orang yang diduga berasal dari perusahaan minyak Amerika bernama Kernel Oil, masih terus menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK dan statusnya memang masih terperiksa. Untuk tenggat waktu, KPK memberikan batasan waktu 1x24 jam untuk nantinya bisa diumumkan status resminya apakah masih menjadi saksi ataupun tersangka. Johan Budi juga menyatakan bahwa akan segera mengumumkan status ketiga orang ini pada sore nanti. Leonard, kembali ke Anda. Baik, Elverina Hidayat melaporkan langsung dari gedung KPK di Jakarta. Pemirsa, memang KPK belum memberikan informasi mengenai status 3 orang yang ditangkap oleh KPK malam tadi, dan seperti informasi yang disampaikan Elverina Hidayat, KPK akan memberikan informasi itu pada sore nanti. Dan
tadi kami sudah berhasil berbincang bersama Kepala SKK Migas Elan Biantoro mengenai penangkapan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini, Kepala Humas SKK Migas Elan Biantoro, dan berikut rekaman perbincangan kami. SKK Migas, saat ini kita sudah terhubung bersama Kepala Humas SKK Migas Elan Biantoro. Selamat pagi Pak Elan. Selamat pagi Pak. Ya, dengan Leonard Samosir di Studio Metro TV, Pak Elan. Selamat pagi Pak Leonard Samosir, selamat pagi para pemirsa. Ya Pak Elan, informasi yang kami dapat dari KPK, dari juru bicara KPK Johan Budi mengatakan bahwa KPK menangkap Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini bersama 2 orang dari pihak swasta berinisial S dan C. Informasi apa yang bisa disampaikan SKK Migas terkait hal ini Pak Elan? Ya, kami pun menerima informasi ini pun belum resmi. Jadi kami dapat informasi dari media dan berbagai macam telepon dari kalangan berbagai khalayak. Dan kejadiannya diinformasikan dini hari tadi. Sehingga saat ini informasi yang kami dapatkan ya baru bahwasanya Pak Kepala SKK Migas Pak Rudi Rubiandini ditangkap oleh KPK. Kami sedang mencoba berkoordinasi di dalam apa yang sedang terjadi dan informasi ini sedang kita kumpulkan. Nanti kami akan mengeluarkan statement resmi seperti apa. Namun sejauh ini SKK Migas tetap akan berlangsung kegiatannya seperti biasa dan tidak terpengaruh dengan berita tersebut. Ya, mungkin boleh dijelaskan sedikit kepada para pemirsa Pak Elan bagaimana mekanisme pengambilan keputusan di SKK Migas, karena baru saja Anda mengatakan walaupun Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini ditangkap KPK, operasional SKK Migas masih akan berjalan. Siapa yang akan mengambil keputusan kalau Pak Rudi ini ditangkap KPK, Pak? Ya, memang di dalam manajemen di SKK Migas, kegiatan operasional migas itu kan sangat kompleks dan luas ya, mulai dari Sabang sampai Merauke. Dan kegiatannya sudah dibagi-bagi, didistribusi yang sesuai dengan otorisasi dan kewenangan masing-masing sesuai dengan kapasitasnya. Kapasitas seorang Kepala SKK Migas memang sangat tinggi dan strategis. Untuk saat ini kebetulan suasana masih dekat dengan Hari Raya, kita belum ada keputusan-keputusan yang menunggu dan strategis yang harus diputuskan oleh seorang pimpinan setingkat Kepala SKK Migas. Sehingga operasional sehari-hari lah yang sedang dilaksanakan sehari ini dan tidak terpengaruh dengan peristiwa saat ini. Baik, Pak Elan, informasi yang kami dapat adalah Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena diduga menerima uang suap dari sebuah perusahaan migas asing. Disebut-sebut nama Kernel Oil. Apakah Anda mengetahui informasi tentang ini, Pak Elan? Untuk Kernel Oil saya cukup pernah mendengar ya, walaupun saya tidak kenal. Kami di kalangan perminyakan cukup paham lah network kami dengan Kernel Oil. Namun apakah peristiwa ini terjadi penyuapan dan sebagainya, terus terang kami tidak paham, tidak mendapatkan informasinya. Kemudian peristiwa apakah benar diduga ataupun sudah terbukti tertangkap tangan, itu yang kita tidak tahu. Karena kalau belum ada bukti tentunya belum ada penangkapan begitu. Iya, Pak, yang kita tidak tahu. Pak Elan, mungkin Anda bisa jelaskan apakah saat ini ada semacam kontrak kerjasama KKS yang sedang dikerjakan atau sedang dinegosiasikan antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan lain, katakanlah Kernel Oil, yang saat ini sedang ditangani oleh SKK Migas, sehingga mungkin informasi ini bisa membantu juga, Pak Elan? Setahu saya Kernel Oil bukan operator ya, dan belum melakukan kontrak kerjasama dengan SKK Migas. Kalaupun mereka berpartisipasi sebagai partnership dengan operator yang lain mungkin. Namun Kernel Oil ini cukup kita kenal saat ini. Kita sering mendengar namanya, namun kita belum pernah mendapatkan hubungan bisnis secara langsung dengan Kernel Oil. Baik, melihat apa yang terjadi sekarang Pak Elan dengan tidak adanya Kepala SKK Migas di tempat untuk melaksanakan tugas, apakah ada pelaksana tugas sementara yang ditunjuk oleh SKK Migas untuk melaksanakan fungsi dari Kepala SKK Migas, Pak Elan? Ya, kebetulan Wakil Kepala adalah Pak Yohanes Wijanarto sedang cuti, Pak. Memang kami saat ini sedang berkoordinasi dengan para pimpinan yang ada di Jakarta, yaitu Sekretaris SKK Migas dengan para deputi yang lain. Kita sedang berkoordinasi untuk
menentukan siapa PIC yang sementara akan menjadi acting pengganti pimpinan yang sekarang ini sedang mendapatkan masalah. Gitu. Baik, Pak Elan, mengenai kegiatan operasional sehari-hari di SKK Migas, sudah mulai bekerja lagi ya Pak setelah libur Hari Raya Idul Fitri Pak? Iya, betul. Sejak hari Senin semua sudah on, meeting-meeting sudah mulai ramai lagi sejak hari Senin kemarin, dan kebetulan pagi ini pun kami sudah punya acara juga untuk bersama dengan para stakeholder begitu. Jadi segala sesuatunya tetap berjalan seperti biasa, tidak terpengaruh dengan peristiwa dan berita yang kita dapatkan dini hari tadi, Pak. Kita tidak akan terpengaruh untuk itu, dan kita akan jalan terus, Pak. Baik, Pak Elan Biantoro, kami terus menantikan informasi lanjutan dari kasus ini. Pak Elan, untuk sementara terima kasih. Pemirsa, Rudy Rubiandini dilantik sebagai Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas atau SKK Migas pada 16 Januari 2013 lalu. Rudy dianggap orang yang sudah tidak asing lagi di kalangan industri minyak dan gas di Indonesia. Nama Rudy Rubiandini sudah tidak asing lagi di kalangan industri minyak dan gas di Indonesia. Ia merupakan Deputi Pengendalian Operasi Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas atau BP Migas. Rudy pun ditunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Wakil Menteri ESDM menggantikan almarhum Wijayanto Partowidarto yang meninggal 21 April 2012 silam. Setelah BP Migas dibubarkan dan dibentuk Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi SKK Migas, Rudy Rubiandini dipercaya untuk memimpin lembaga tersebut. Saat pelantikan Rudy sebagai Kepala SKK Migas pada 16 Januari 2013 lalu, Menteri SDM Jero Wacik meminta Rudy segera menjalankan tugasnya sebab Jero menilai Rudy bukan orang baru di organisasi SKK Migas. Saat itu, Rudy berjanji akan meningkatkan penemuan cadangan minyak dan gas bumi melalui kegiatan eksplorasi masif dan akan menyelesaikan proyek fasilitas minyak terutama lapangan Banyu Urip Cepu dan penyelesaian proyek fasilitas gas terutama lapangan Masela Tangguh, Indonesia Deepwater Development, IDD, Jangkrik, dan Donggi Senoro. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa jangan kemana-mana, Breaking News Metro TV akan kami lanjutkan selepas jeda berikut ini.